luar biasa. Maka kelompok-kelompok ekstrim mujassimah yang menjisimkan Allah menuduh Abu Dzar dengan kata laknat, laknatullah ala Abi Dzar. Jadi dari dulu ahli hadis yang ahlu sunnah sudah disesat-sesatkan, seperti mereka juga menyesatkan kita hari ini. Jadi jangan heran kalau mereka mengatakan laknatullah alaika ya Razi. Wajar, saya sekarang mengajarkan Sahih Bukhari sekalian mengajarkan akidah Imam Asy'ari. Inilah akan jadi oleh-oleh pada pagi ini untuk saudara-saudara yang hadir. Cara meyakini, mempercayai Allah secara mudah, semudah kita membacanya dan menghafalnya. Mau ya? Pertama, kul, katakan hai Muhammad, huwa Allah ahad. Sudah 3 ya? Huwa Allah ahad. Huwa bahasa Arab artinya dia. Biasanya kata dia disebut sebagai kata ganti ketiga, digunakan pada kalimat kedua. Tapi sekarang atau pada kata-kata kedua, yaitu kata ganti setelah ada nama yang jelasnya. Ahmad membaca buku, titik, dia mau ujian. Dia ditulis setelah Ahmad. Sekarang dibalik. Kul huwa Allah ahad. Katakanlah hai Muhammad, dia dulu. Allah ahad. Apakah Allah salah? Mungkinkah Allah salah? Siapa yang mengatakan Allah salah, dia kafir. Apakah Nabi Muhammad lupa? Yang mengatakan Nabi Muhammad lupa, dia fasik, zindiq, bahkan bisa kafir. Jangan-jangan kita yang tidak mengerti ilmunya. Mengatakan huwa di depan nama yang zahir, berarti huwa pada Allah bukanlah nama ganti, bukanlah kata pengganti. Huwa pada Allah adalah nama. Huwa pada Allah adalah nama. Lebih dulu huwa daripada Allah, sehingga disebutlah huwa ini adalah nama. Nama untuk menghilangkan selain namanya. Oleh karena itu ahli-ahli zikir tidak mempermasalahkan kalau berzikir Allah. Allah itu lafaznya dari alif lam lam ha, akhirnya adalah hu. Hu berarti dia juga. Lalu waw itu untuk apa? Waw ini disebut waw tambahan zaidah. Asalnya waw itu tidak ada, lalu diadakan dalam bahasa Arab. Maka menjadi huwa, sebenarnya boleh dibaca hu Allah. Berat enggak? Bisa ngikuti? Ya? Hu. Apa yang terjadi di situ? Ada nafas yang dibuang, benar enggak? Hu Allah. Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin, Imam Ghazali, Imam Al-Baihaqi, mereka sepakat bahwa huwa adalah ismun min asma'i, nama daripada nama-namanya. Namun orang-orang yang tidak mengerti mengatakan, apa itu zikir hu? Hu itu nama. Allah mengatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Panggillah Allah, panggillah Rahman, atau dengan mana-mana nama engkau boleh memanggilnya. Jika huwa adalah bagian dari namanya, maka hu boleh dijadikan panggilan. Maka jangan heran Imam Ahlus Sunnah Abul Hasan Asy-Syadzili, siapa namanya? Abul Hasan Asy-Syadzili, salah satu wali kutub di zamannya.
Dia berzikir dengan salah satu nama, Yahu, Yahu. Wahai yang menyebut dirinya dia, wahai yang menyebut dirinya dia. Ternyata di agama sebelumnya, agama Yahudi, mereka tidak boleh menyebut nama Allah, El. Mereka diperkenankan hanya menyebut nama Yahu, Yahweh. Sama. Yahweh bahasa Ibrani, Yahu bahasa Arab. Allah, Al itu bahasa Ibrani Suryani. El berarti Tuhan yang maha sempurna. Alif Lam berarti kesempurnaan. Jadi lafaz Allah itu sudah lafaz yang sangat umum dalam semua bahasa yang pernah ada. Bapak saudara yang makan Allah, itu baru Hu. Kalau diteruskan panjang lagi, saya kalau sebut dia, apakah dia dapat dilihat oleh mata? Dia manusia, dia Huwa. Apakah dia dapat dilihat oleh mata? Tidak. Apakah bisa disentuh? Tidak. Maka Huwa bermakna dia yang maha suci daripada sifat jismiyah, sifat kebendaan. Allah bukan benda. Benda itu ada benda kasar, ada benda halus. Meja ini benda kasar, Pak. Cahaya lampu, cahaya matahari itu benda halus dalam bahasa Arab. Jismun. Tiada benda kecuali bertempat. Allah Huwa bukanlah benda. Itulah maknanya. Jika Allah bukanlah benda, maka kita tidak perlu mentakwil istawa. Istawa alal arsh. Istawa bersemayam di atas aras. Karena dia bukan benda, pastinya bukan menempati aras. Karena dia bukan benda, dia tidak memerlukan aras. Aras yang memerlukan dia. Jika disebut yanzil, yanzilu Rabbuna, Rabb kita nuzul, turun. Karena dia bukan benda, turunnya bukan dari atas ke bawah. Disebut dalam Al-Quran, yadullah fawqa aydihim, tangannya di atas tangan mereka yang berbaiat. Karena dia bukan benda, maka tangannya bukan tangan ini, bukan juga tangan khayali. Tapi hanya dia yang tahu maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Salafus Saleh, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang kemudian disalahartikan oleh sebagian kelompok. Apa kata imam-imam tersebut? Imam Syafi'i sebagai diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi mengatakan, ala ma aradahu Allah wa rasuluh, istiwa, nuzul, yadun, tangan dan lain sebagainya, sesuai dengan yang Allah maksud, bukan yang engkau maksud. Apa maksud Allah? Ada yang tahu? Allah merahasiakannya, membayangkannya sama dengan membayangkan zatnya, dan itu adalah akidah yang batil. Ada orang bilang jangan bayangkan zat Allah, tapi dia membayangkan Allah duduk tanpa sengaja. Jangan bayangkan Allah, tapi dia tanpa sengaja membayangkan Allah turun dari aras ke bumi. Berarti dia main-main dengan kata bayang, membayangkan. Jika Allah itu bukan benda, bisakah dipikirkan? Nggak bisa dipikirkan. Dia hanya bisa dirasakan. Berat nggak? Baru pagi-pagi udah digoreng nih otak ini, tapi ruhnya senang banget. Makanya nggak tidur kan? Padahal ngantuk tuh. Itu jiwanya senang sekali itu. Ini yang aku cari. Baru Huwa Allah. Allah itu ada alif lam. Alif lam pada Allah itu artinya Sang Maha Sempurna, pemilik semua kesempurnaan. Sang Maha Indah, pemilik semua keindahan. Itu mana dari Allah. Allah. Dan orang kalau baca Allah, apa yang terjadi? Mulutnya kebuka nggak? Nafasnya keluar. Maka orang-orang yang sering baca ya Allah, bebannya akan hilang. Bebannya akan ringan. Karena Allah lepaskan dengan namanya.
Tiadalah nama Allah masuk pada suatu kolbu, melainkan kolbunya lebih bercahaya dan berkualitas. Kolbunya menjadi berat jika dihisap lebih berat dari langit dan bumi. Makanya kolbu-kolbu wali-wali Allah dipenuhi dengan namanya Allah. Nafasnya dipenuhi namanya Hu. Maka tiada lagi dalam diri orang ini, dari nafas sudah ada Hu, dalam darahnya sudah ada Allah, lafaz Allah. Kalau demikian, maka syaitan tidak dapat mengganggunya. Meskipun tubuhnya bisa dikuasai, tapi kolbunya menjadi singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam surat Luqman dikatakan, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maksudnya musyrik Makkah, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Berarti musyrik Mekah pun tahu bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Mereka sekedar tahu, tapi pengetahuannya tidak sempurna, maka dibatalkan di belakang. Qul alhamdulillah, katakanlah syukurlah kalau begitu. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi sebenarnya mereka enggak mengerti. Sayang, ayat ini untuk orang kafir dan musyrik, tapi oleh kawan kita sebelah digunakan untuk orang sesama muslim. Mereka mengatakan para sufi, para orang-orang Asy'ari sama akidahnya dengan orang musyrik, percaya Allah pencipta tapi tidak menyembahnya. Maka jangan heran nanti kelompok-kelompok ekstrim ini sekarang sudah mengatakan sufi agama baru. Mereka menuduh Asy'ari sebagai kelompok-kelompok yang sesat, menyesatkan. Mereka akan menyebut selain kelompok dia sesat, padahal mereka kelompok kecil tapi suaranya sangat berisik. Dulu pendiri-pendiri gerakan besar di dunia, pendiri Nahdlatul Ulama, Tarbiyah Islamiyah, Muhammadiyah di Indonesia, semuanya adalah orang yang berakidah Asy'ariyah, meyakini sifat 20. Pendiri Wasliyah, Al-Khairat, NW Nahdlatul Watan, Matali'ul Anwar, semuanya berakidah Asy'ariyah. Ahlus Sunnah wal, tiba-tiba mereka sekarang bilang Asy'ari bukan Ahlus Sunnah. Al-Azhar Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, langsung ditulis. Ulama habaib di Yaman, Hadramaut, Al-Habib Umar, Al-Habib Al-Adni, semuanya berakidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Guru saya Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, akidahnya pun Ahlus Sunnah. Syekh Wahbah Zuhaili ahli fikih abad ini yang baru saja wafat, beliau juga Ahlus Sunnah. Guru kami Syekh Badi Sayyid Al-Laham mengatakan, jika ada orang mau buat mazhab zaman ini, Wahbah Zuhaili lah imamnya, tapi dia tidak mau buat mazhab baru. Tapi tiba-tiba datang sekelompok mengatakan Asy'ari bukan Ahlus Sunnah, tapi suaranya berisik, seakan-akan dia lebih mengerti akidah Asy'ariyah daripada kita. Bahkan beberapa ustaz mereka sudah mulai terang-terangan di YouTube, di Facebook mengatakan Asy'ariyah firqatun dhallah, Asy'ari kelompok yang sesat. Di Malaysia sama, mereka sudah mulai muncul. Di India ada satu madrasah Duaiban, itu madrasah untuk kajian-kajian Ahlus Sunnah, kajian hadis. Jemaah tabligh, orang-orang yang mendirikannya berasal dari kajian-kajian yang ada di Duaiban. Dan beberapa madrasah-madrasah sekitar India, Pakistan, mereka berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Datang Albani mengatakan, tidak, kalian sufi baru, kelompok sesat. Di mana lagi? Di Turki ada Badi'uz Zaman Said Nursi. Beliau memegang 7 thariqah lebih kurang. Salah satu thariqah yang ia sebut dalam Masnawinya adalah thariqah An-Naqsyabandiyah. Zikirnya disebutkan zikir khafi.
Said Nursi juga dianggap sesat oleh mereka karena Said Nursi berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu gerakan hampir satu zaman. Pendiri Jamaah Tabligh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, akidahnya Ahlussunnah. Di Mesir ada namanya Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin yang awal, bukan yang setelahnya. Dia Ahlus Sunnah, tapi yang setelahnya Syed Qutb sudah terpengaruh oleh kelompok takfiriyah. Maka saya selalu membedakan Ikhwanul Muslimin Hasan Al-Banna dengan Ikhwanul Muslimin Syed Qutb. Jika ada di negeri ini orang mengikuti Ikhwanul Muslimin, kita tanya, Anda mana? Anda ikut imam yang mana? Sebelum itu ada Syekh Muhammad Ali As-Sanusi di Afrika bagian utara. Dia seorang ahli hadis, mursyid tariqah Idrisiyah As-Sanusiyah, berakidah Asy'ariyah, bermazhab Maliki. Apalagi semuanya berakidah Asy'ari. Jika kita sebut akidah Asy'ari sesat. Imam Nawawi yang namanya dicatut hari ini menjadi nama kelompok mereka, akidahnya Asy'ariyah. Siapa lagi? Sebut semua ahli hadis yang kamu tahu, rata-rata dia Asy'ariyah. Jika dia hidup sebelum zaman Asy'ari, akidahnya menjadi dasar Imam Asy'ari. Satu kali ada seorang imam namanya Abu Zar Al-Harawi, pemegang sanad Sahih Bukhari. Dia berguru kepada murid dari muridnya Imam Bukhari. Datang ke Baghdad, bertemu kawannya bernama Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni ini kemudian bawa Abu Zar Al-Harawi, penghafal Sahih Bukhari, untuk bertemu seorang syekh di suatu masjid di tengah kota. Dan kemudian dia takjub, ini imam luar biasa. Ketika keluar, Imam Daruqutni ngasih tahu, tahukah kamu wahai Abu Zar ahli hadis, bahwa yang tadi ngajar itu adalah Al-Baqillani. Siapa Baqillani? Imam Baqillani adalah murid dari muridnya Imam Asy'ari. Baqillani berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Bahili. Imam Al-Bahili murid langsung Asy'ari. Abu Zar Al-Harawi kemudian mengatakan kepada Rukunni, izinkan aku ngaji, duduk menjadi murid Al-Baqillani. Maka bertemulah mereka esok hari. Daruqutni memuji Baqillani. Apa kata Daruqutni? Inilah imam penghancur bid'ah, penegak sunnah, ahlus sunnah yang hakiki. Jadi dulu ulama ahli hadis jika menyebut pemberantas bid'ah, ahlus sunnah, yang dimaksud adalah imam-imam Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang putar sejarahnya. Akhirnya Abu Zar Al-Harawi, pemegang Sahih Bukhari, selesai ngaji, karena dia ulama, tidak sampai 6 bulan sudah hafal semua yang dikalamkan Baqillani. Dan dia pun berangkat ke Mekah. Sampai di Mekah, tiadalah Baqillani punya murid ini namanya Abu Zar Al-Harawi. Ia duduk di satu tempat. Malaikat Abu Zar Al-Harawi ini dikerubungi oleh semut-semut penuntut ilmu. Karena Abu Zar Al-Harawi adalah manisan yang sangat manis, ilmunya sangat lengkap. Belajarlah banyak orang kepada beliau, belajar Sahih Bukhari plus akidah Imam Asy'ari. Inilah perkembangan nyata, sejarah nyata dalam umat Islam, bahwa Sahih Bukhari diajarkan bersamaan dengan akidah Asy'ariyah. Tapi mereka sekarang juga mengajarkan sunnah, tapi sunnahnya bertentangan dengan akidah pemegang sanad Sahih Al-Bukhari. Walhasil murid-murid Abu Zar, karena dia tinggal beberapa waktu di Mekah, muridnya menyebar ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Menyebarlah sampai sekarang bertemu salinannya di Maroko, tempat UAS dulu pernah kuliah. Bertemu salinannya, salinan Sahih Bukhari dan penjelasannya, bahwa Abu Zar Al-Harawi ilmunya sampai dibawa ke Maroko. Zaman itu belum ada bus, belum ada mobil,
belum ada pesawat, tapi ilmunya dari Mekah dibawa orang ke ujung Afrika bagian barat. Luar biasa. Maka kelompok-kelompok ekstrim Mujassimah yang menjisimkan Allah menuduh Abu Dzar dengan kata laknat, laknatullah ala Abi Dzar. Jadi dari dulu ahli hadis yang ahlu sunnah sudah disesat-sesatkan, seperti mereka juga menyesatkan kita hari ini. Jadi jangan heran kalau mereka mengatakan laknatullah alaika ya Razi, laknatullah alaika ya Razi. Wajar, saya sekarang mengajarkan Sahih Bukhari sekalian mengajarkan akidah Imam Asy'ari. Mereka khawatir gelombang Abu Dzar Al-Harawi terjadi kembali. Gimana Bapak Ibu? Takut? Mau dihidupkan lagi? Hidupkan lagi. Di sini saya yakin ada ulama-ulama yang ahlullah, yang mereka bisa membaca kitab-kitab Allah dengan hati yang tenang, pikiran yang tajam. Bergurulah kepada mereka.